Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu kita panjatkan kepada zat yang suci dan mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk terima kasih, bersyukur kita kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan. Serta juga nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman, di mana dengannya kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh, kita boleh nikmati dari makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, dan juga mana yang tidak boleh, biasa dikenal dengan halal dan haram dalam agama Allah. Serta juga kita mengetahui balasan yang maksimal di akhirat nanti dengan surga yang abadi. Termasuk insyaAllah kita berkumpul pada subuh ini, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya yang punya kesempatan untuk sholat berjamaah subuh, dan juga kita bisa menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan menjadikan ilmu yang kita pelajari insyaAllah bermanfaat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah perintahkan untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah mengucapkan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan, kita akan melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib. Dan kita masih dalam kitab ilmu dan bab yang kesama, bab ke-9, ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya dan mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas hadis terakhir, hadis ke-6, saya sedikit mengingatkan saja, yang berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, La yazulu kadama ibni adami yaumal qiyamah, la yazulu kadama ibni adama yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan pernah beranjak kaki seorang hamba atau anak Adam pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 5 hal. An umurihi fima afnah, umurnya atau waktu selama hidup dunia di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudahnya, waktu masih sempurna kekuatan fisiknya, masih terang penglihatan matanya dan pendengarannya, di mana dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan hartanya dari mana dia dapatkan sumbernya, di mana dia akan keluarkan. Dan yang terakhir, wa madza amila fima alim, dan apa yang dia lakukan dengan yang sudah dia pelajari. Tentu ini sudah kita panjang lebar jelaskan syarah dan penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Hanya sekedar mengingatkan hadis terakhir yang kita pelajari. Pada subuh ini insyaAllah kita akan lanjutkan hadis nomor 7 di bab yang sama. Dan ini urutan 129 dari awal kita belajar. Hadis ini sanadnya sahih li ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini mauquf. Dan sudah pernah kami jelaskan, mauquf kalau diistilahkan dalam ilmu hadis adalah riwayat yang hanya sampai kepada sahabat saja. Dari Luqman, yakni Ibnu Amir, dia berkata, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Innama akhsha min Rabbi yawmal qiyamati an yad'uani ala ru'usil khalaiqi fayaqul li ya Uwaimir ya Uwaimir fa'aqul labbaika Rabbi fayaqul ma amilta fima alimta. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sungguh yang sangat aku khawatirkan dari Tuhanku pada hari kiamat nanti, jika dia memanggilku di depan seluruh makhluk, lalu dia pun menyeru, wahai Uwaimir. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Lalu dia pun berfirman, apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ketahui. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Riwayat ini langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, kedudukan Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang nasihat dan saran ini tentunya, yang baru kita baca tadi. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim selalu introspeksi diri, muhasabah. Bahkan kalau perlu sebelum menutup hidupnya setiap harinya,
dia berusaha untuk muhasabah di hari itu, apa saja dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang luput dari dia, kalau ada yang tidak dikerjakan, sehingga dia memperbaiki di hari selanjutnya bila Allah masih berikan umur, atau kalau ada ibadah yang kurang sempurna, maka di hari selanjutnya dia menyempurnakannya. Kalaupun di sisi lain dia masih melakukan kelalaian-kelalaian, walaupun hukumnya makruh, artinya tidak berdosa kalau dia melakukan seperti makan dan minum berdiri misalnya, maka dia coba untuk meninggalkannya. Sehingga nanti di hari esok dia sudah tidak lagi melakukan hal yang makruh. Begitu juga dengan pelanggaran-pelanggaran agama yang sifatnya haram. Maka dia coba introspeksi diri, muhasabah. Ada enggak di antara perbuatan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dia kerjakan, sehingga dia segera bertaubat sebelum ajal datang sehingga dia tidak menyesal. Ini namanya muhasabah, introspeksi diri. Dan ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, selalu kalian introspeksi diri sebelum kalian dihisab nanti kelak pada hari kiamat. Karena tidak akan ada satu pun dari perbuatan kita, tidak akan lewat satu detik pun dari hidup kita, kecuali pasti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu lakukan dan kenapa kamu tidak lakukan. Maka ini pasti akan ditanya, tidak mungkin luput. Oleh karena itu setiap muslim peduli sekali dengan waktu-waktu yang Allah telah berikan. Minimal sekali dia mengisi dengan hal-hal yang mubah, minimal sekali. Mubah itu seperti makan, minum, tidur, berolahraga, atau ngobrol secara umum saja, tidak berbau agama misalnya. Maka hal-hal seperti ini hukumnya mubah, itu minimal. Maksimalnya dia kerjakan ketaatan-ketaatan dimulai dari yang wajib kemudian yang sunnah. Hanya itu saja. Tidak ada celah dalam hidup seorang muslim membuka pintu-pintu yang makruh ataupun yang haram. Dan pernah kami sarankan Bapak Ibu sekalian rahiman wa rahimakumullah, kalau kita pekah sekali, misal Bapak Ibu dalam ibadah selalu peduli sekali dengan hal-hal yang sunnah. Salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, salat duha, salat tahajud, salat wudu, salat taubat misalnya. Ini akan membuat kita akan lebih menjaga hal yang wajib. Karena tidak masuk akal ada orang yang salat qabliyah duhur tapi tidak salat duhurnya. Tidak masuk akal orang salat sunnatul fajr, salat sunnah sebelum subuh, lalu dia tidak salat subuhnya. Begitu juga orang yang biasa puasa sunnah, maka akan lebih mudah dia melakukan Ramadan nanti atau puasa yang wajib. Orang yang sering sedekah akan mudah dia untuk mengeluarkan zakatnya. Orang yang sudah biasa umrah maka akan mudah haji bagi dia. Begitu seterusnya. Dan kita kalau menyibukkan diri di poin-poin ini Bapak Ibu sekalian, selalu sibuk dari amalan sunnah atau perintah agama, wajib atau sunnah, dari amalan ini ke amalan yang lainnya, maka ini namanya puncak daripada introspeksi diri. Berarti nanti kita sudah tahu di hari kiamat, yang Allah tanya hanya masalah kualitasnya saja. Misalnya target kualitasnya 100, kita hanya mendapatkan 90. Mungkin Allah akan tanya, kenapa pada saat itu kau tidak khusyuk dalam sholatmu? Kenapa pada saat itu kau tidak mengkhatam Al-Quranmu? Kenapa pada saat itu kamu tidak menyelesaikan zikirmu? Kenapa, dan seterusnya. Tapi ini akan lebih ringan dibandingkan seseorang justru meninggalkan kewajiban misalnya, atau dia melakukan pelanggaran dan tidak sempat taubat. Muhasabah ini penting sekali dalam kehidupan setiap muslim. Dan ini bagian daripada syariat. Saya pernah sampaikan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengintrospeksi diri beliau dengan sangat tegas. Mengambil keputusan yang sangat tegas yang merupakan peraturan bagi dirinya sendiri. Kita kadang-kadang mau diatur oleh peraturan luar, tapi kita lupa tidak membuat program dan peraturan untuk diri kita sendiri. Beliau pernah membeli sebuah kebun kurma yang sangat bagus, kebetulan beliau punya rezeki, buahnya sangat banyak, ranum. Kemudian beliau jalan-jalan keliling karena waktu itu belum ada mikrofon pengeras suara, lewatlah sholat asar pada saat itu. Maka beliau pun pada saat keluar dari kebun baru mau pergi ke masjid sholat, orang sudah bubar. Hanya ketinggalan sholat berjamaah. Mungkin kalau kita biasa anggap remeh, ya sudahlah, masuk ke masjid sudah selesai sholat, ya sudah saya sholat aja sendiri. Walaupun betul itu solusinya, tetap dia kerjakan sholat. Tetapi tidak cukup, kita harus ikutkan dengan sebuah peraturan ketat buat diri kita sendiri agar jangan terulang. Maka Umar bin Khattab pada saat itu menjual kebunnya yang dia anggap menyebabkan dia lalai terhadap sholat berjamaah sekali, kemudian disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala nilainya. Anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kalau ketinggalan satu kali sholat berjamaah, maka beliau ganti dengan sholat tahajud semalam suntuk. Dan begitu seterusnya.
Mereka selalu mengintrospeksi diri mereka. Dan ini bagian daripada ya, hal yang penting yang harus kita ketahui. Dan dalam statement tadi yang kami sampaikan kata Umar, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan beliau juga mengatakan lanjutannya, dan timbanglah amal kalian sebelum ditimbang. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti di hari kiamat kita mengkhayal seakan-akan sudah, oh saya lahir dalam keadaan muslim, saya selama hidup 50-70 tahun ini saya selalu sholat. Lalu kita menganggap semuanya sudah pasti akan diterima, padahal mungkin kita masih banyak kekurangan dalam hal itu. Karena tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah mengejar target-target terbaik dalam hidup kita. Makanya jadi masalah. Apa yang dilakukan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dalam riwayat kita, dia mengatakan, yang aku paling khawatirkan nanti pada hari kiamat, aku takut sekali dengan itu, pada saat aku dipanggil di hadapan seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang kau miliki? Hampir setiap Jumat kita dengarkan khutbah-khutbah dari bapak-bapak misalnya di sini, ya, pasti kita hadir karena itu kewajiban. Berapa kali kita dengarkan nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh para khatib kita. Berapa banyak majelis ilmu yang Anda bisa ikutin sekarang. Baik offline seperti ini atau teman-teman yang ikuti secara online misalnya. Kita tidak ada majelis pun di dekat rumah kita, kita masih bisa ikutin online-nya. Bahkan kita bisa mengikuti kajian-kajian kalau Anda mengerti berbagai macam bahasa. Bukan hanya dari orang-orang kita. Dari luar negeri pun Anda bisa dengarkan para ulama dan masyayikh dari Timur Tengah kalau berbahasa Arab. Para da'i-da'i yang ada di Eropa dan di Amerika sana dengan bahasa Inggris misalnya, maka tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dan Allah akan tanya nanti, apa kamu sudah belajar? Kenapa kau tidak hadir di majelis itu? Kenapa kau tidak terapkan ilmunya? Karena dalam ilmu ini Bapak Ibu sekalian ada rangkaiannya. Rangkaian yang pertama adalah kita menuntutnya dulu dengan keikhlasan, seperti Bapak Ibu duduk begini dengarin, kemudian dicerna, ditulis, ya dihafal dan seterusnya, gitu ya. Kemudian setelah itu baru dipraktekin dalam kehidupan kita. Praktek ini dimulai dengan diri kita dulu, baru kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Nah ini bagian daripada introspeksi diri. Tentu kalau kita ingin bahas masalah muhasabah ini butuh pertemuan sendiri. Tetapi ini karena bagian daripada faedah hadis, maka kita memberikan sedikit gambaran saja. Dan terlalu banyak kisah para salafus saleh di mana mereka coba introspeksi diri dan coba meningkatkan dari satu sisi kualitas ibadahnya, dari sisi lain terus saja mereka menjauhi, menyempurnakan kekurangan dan juga menjauhi pelanggaran-pelanggaran agama. Ini yang selalu dicontohkan oleh mereka. Seperti banyak sekali juga dari kalangan tabi'in. Kalau tadi kita sudah kasih contoh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in banyak sekali orang yang melakukan ini. Di antaranya yang dilakukan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, di mana beliau selalu setiap hari introspeksi diri, kira-kira ibadah yang saya kerjakan kemarin itu levelnya sampai di mana. Dan pada hari ini beliau tingkatkan lagi kualitasnya. Beliau mendapatkan julukan Bapak Ibu sekalian Sajjad, orang yang sangat suka sujud. Karena Sufyan ats-Tsauri rahimahullah seorang ulama tabi'in tinggal di Mekah, itu selalu kalau ada hajat apapun dia selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat lalu menyampaikan hajatnya, dia tidak angkat kepalanya sampai dia selesai dari sujud tersebut. Maka beliau selalu hampir setiap hari berusaha sujudnya lebih panjang daripada kemarin. Doanya lebih banyak daripada kemarin. Dia lebih khusyuk dan ikhlas daripada kemarin. Sehingga akhirnya targetnya selalu lebih baik dari sebelumnya. Dan ini harus kita jadikan sebagai program diri kita. Harus kita lakukan seperti itu. Karena kalau tidak maka akan standar saja. Kita kerjakan kemarin sholat 5 waktu sama dengan sekarang. Mungkin kita biasa baca surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas misalnya di rakaat pertama sama rakaat kedua. Contoh, kalau Anda sholat berjamaah pun duhur dan asar, harusnya besoknya atau di asarnya kita pindah kepada surah yang lebih panjang. Ya. Kemudian maghrib juga begitu, isya juga begitu, dan sholat malam juga sama. Kita tingkatkan kualitasnya, gitu kan. Maka ini yang akan kita atau ini yang kita bahas berhubungan dengan masalah introspeksi diri. Bagaimana kita tingkatkan kualitasnya. Dan harus Bapak Ibu sendiri yang buat program ini. Tidak mungkin kami membuatkan Anda program di luar sana sebab ini memang adalah target individual. Jadi bagaimana Anda coba membuat program-program seperti ini. Kalau kemarin Anda cuma membaca 2-3 ayat Al-Quran, maka sekarang Anda harus baca 10 ayat Al-Quran. Terus tingkatkan. Bagaimana Ustadz kalau seandainya saya sudah sampai pada limit maksimal. Contoh misalnya target mengkhatam Al-Quran dalam maksimal 3 hari. Karena Nabi SAW menganjurkan mengkhatam Al-Quran per 3 hari sekali, itu maksimal. Dan beliau bersabda dalam salah satu hadisnya,
orang yang mengkhatam lebih cepat dari ini dikhawatirkan tidak memahami isi Al-Quran. Anggaplah Anda sudah coba mengkhatam Al-Quran, yang maksimalnya adalah bagaimana Anda mengkhatam dalam 3 hari. Dalam sholat malam misalnya, target Anda 11 rakaat, dan Anda mengerjakannya per 1 rakaat misalnya minimal 10 ayat. Sehingga Anda bisa menyelesaikan lebih dari 1000 ayat contohnya. Kita bicara maksimal, limit maksimal dulu. Kemudian juga Anda misalnya 1 hari mengeluarkan setiap hari sepertiga dari harta Anda. Misal Anda setiap hari selalu meluangkan waktu dari hidup Anda yang 24 jam, ada 3-4 jam atau 5-6 jam untuk bakti pada kedua orang tua. Dan seterusnya. Semua itu coba kita cari maksimal. Majelis ilmu seperti ini selalu tiap hari dihadiri 2-3 majelis misalnya. Maka kalau Anda sudah sampai pada limit maksimal, ada pertanyaan muncul misalnya, lalu apa yang harus saya lakukan lagi? Jawabannya sederhana, istiqamah. Bagaimana Anda konsisten menjaganya? Udah selesai, menjaga perbuatan tersebut kalau sudah sampai pada limit maksimal. Tapi kalau belum sampai pada limit maksimalnya, maka berarti kita harus terus meningkatkan kualitasnya. Dan ini juga teman-teman sekalian akan membuat setiap orang yang sibuk dengan hal yang kami sebutkan tadi, dengan introspeksi diri masalah kualitas ibadahnya, otomatis semua kesalahan dan pelanggaran akan dijauhi. Orang yang sibuk dengan ibadah akan jauh dari maksiat. Karena maksiat itu pelanggaran agama Allah SWT terjadi kalau orang lagi lowong, tidak ada kegiatan, tidak memadatkan jadwal kehidupan sehariannya dengan kegiatan positif. Maka akan diisi dengan yang negatif, cuma itu saja. Anda sibukkan dengan hal yang baik, atau Anda akan tersibukkan dengan hal yang buruk. Tidak ada yang lainnya. Ada beberapa jemaah sempat berkata kepada saya, Ustaz tiap hari sibuk terus mengisi taklim begini aktivitasnya. Saya bilang, lalu kira-kira Pak, kalau saya tidak isi dengan ini, akan saya isi dengan apa? Pasti, maksud saya, tentu ada kegiatan lain positif. Tetapi kalau saya pribadi tidak sibukkan dengan ini, lalu apa yang akan saya isi? Otomatis kalau saya misalnya tidak bedah buku seperti ini, saya akan sibukkan dengan hal-hal yang lain. Dan biasanya dengan kalau kita tidak membuat sebuah program dalam hidup kita, ibadah yang lain sebagai penggantinya, kita akan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia atau kemaksiatan. Oleh karena itu kita harus membuat program dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian, dan jangan sampai luput. Dari satu sisi juga sebagai bahan introspeksi, harus peka melihat Bapak Ibu sekalian apa saja yang terlintas dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Jangan sampai kita berpikir langsung kita mengambil sebuah keputusan dalam satu kejadian dalam hidup kita, oh berarti ini baik buat saya. Padahal sebenarnya kita tidak lihat tolak ukur dalam agama. Sebagai contoh misalnya, kita bertemu dengan seorang teman, kita mendapatkan sebuah penawaran kerja misalnya. Lalu kemudian kita tidak coba kembalikan ke agama Allah. Ini boleh nggak sih? Saya berteman sama orang ini, saya juga bekerja bisnis ini atau bekerja di tempat ini. Kita harus lihat, agama membolehkan nggak? Bukan hanya sekedar langsung menerima sebuah penawaran. Ini bagian dari introspeksi diri. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian ternyata menjauhkan kita dari agama. Ada orang tadinya sudah mendapatkan sebuah tempat kerja, dan tempat kerjanya sebenarnya sudah membawa dia kepada ketakwaan kepada Allah. Tapi karena godaan duniawi, selisih gaji 100-200 ribu misalnya, dia tinggalkan komunitas baik yang menyelamatkan iman dan agamanya dan amal solehnya kepada komunitas yang jauh dari agama. Padahal hanya sekedar mengejar 100-200 ribu misalnya atau 500 ribu perbedaan gajinya, tapi dia kehilangan komunitasnya, dia kehilangan ya standarisasi dan bagaimana stabilitasi daripada atau stabilitas daripada keimanan dan ilmunya. Ini keliru. Ini juga bagian bahan introspeksi diri. Ya, sampai pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menikah dengan seorang wanita dan dia menceritakan, kalau saya sangat menyukai wanita tersebut. Biasa mungkin laki-laki merasa cocok dengan paras wajah atau fisiknya, kemudian dia menyukainya. Lalu kemudian Umar bin Khattab melihat Abdullah anaknya ini mulai berubah ibadahnya, kualitasnya dibandingkan dengan sebelum nikah dengan wanita tersebut. Jadi tidak seperti awal sebelum azan sudah ke masjid, banyak aktivitas yang dikerjakan, yang itu terjadi perubahan. Dan ternyata wanita ini penyebabnya. Maka Umar dengan sangat tegas datang kepada anaknya mengatakan, ceraikan istrimu. Langsung dengan bahasa itu. Maka Abdullah bin Umar menceritakan, ini tentu kejadian keluarga beliau gambarkan, tapi kita centang ambil sebuah benang merahnya, sebuah pelajaran penting dalam introspeksi diri. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, saya berat menceraikan ini, karena baru menikah. Lalu saya pun datang kepada Nabi SAW dan menceritakan, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka kata Nabi SAW, ati abak, patuhi ayahmu. Maka ditinggalkan. Tentu ulama masih membahas hadis ini mengatakan, tidak semua orang tua
begitu suruh anaknya cerai langsung bercerai, bukan begitu. Tetapi kalau kasusnya mirip seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau lihat memang anaknya berubah total. Dia sudah nasihatin tapi ternyata tidak mengarah kepada hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kemudian dengan cara seperti ini maka dia akan kembali dengan kualitas ibadahnya, maka dia lakukan itu. Nah ini contohnya. Dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah introspeksi diri. Ini pelajaran yang kedua dari riwayat ini, bagaimana kita introspeksi diri, di mana Abu Darda mengatakan, sebenarnya beliau masih di dunia waktu itu, masih hidup waktu sampaikan riwayat ini. Tapi beliau sebagai introspeksi diri, beliau mengatakan yang paling saya khawatirkan, dan itu di program hidupnya, yang paling saya khawatirkan jangan sampai nanti di hari kiamat Tuhan saya memanggil di depan seluruh makhluk, lalu mengatakan, wahai Uwaimir, ini julukan yang istilah dipakai nama untuk Abu Darda radhiyallahu anhu, nama beliau Uwaimir. Apa yang kau lakukan dengan ilmu yang aku berikan? Maka kemudian aku tidak bisa menjawabnya. Nah seperti itu. Pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah pentingnya seseorang mengamalkan ilmunya. Karena ini dalam bab kita seperti itu ya. Dan ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maksud pesan Abu Darda adalah jangan sampai saya sudah mendengarkan sebuah hadis, saya sudah mengetahui sebuah ayat, saya sudah mengetahui hukum-hukum, kemudian saya tidak menerapkan dalam hidup saya. Maka ini nanti Allah akan tanya pada hari kiamat. Ya, jadi ilmu agama Bapak Ibu sekalian yang Anda pelajari bukan hanya sekedar ditampung di memori otak kita atau hanya sekedar kita renungi dan resapi saat, tapi bagaimana kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Orang yang paling cerdas adalah orang yang begitu mendapatkan informasi dia terapkan. Dia dengarkan tentang keutamaan sebuah ibadah, dia kerjakan langsung. Dia dengarkan tentang sebuah ancaman dari perbuatan dosa, maka dia tinggalkan secara langsung. Maka itu orang yang paling cerdas dalam masalah introspeksi diri. Hadis selanjutnya, hadis kedua pada subuh ini, yaitu hadis nomor 8 dalam bab kita, dengan sanad sahih li ghairihi. Menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 130 dari awal kita belajar. Artinya, kita sudah sampai membahas secara urutan 130 hadis. Walaupun yang kita bahas lebih dari ini, karena per satu kali pertemuan biasa kita banyak menambahkan hadis-hadis yang lain. Hadis ini dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan diriwayatkan pula dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu, mathalul fatilati tudi'u 'ala an-nasi wa tahriqu nafsaha." Perumpamaan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia namun melupakan dirinya sendiri adalah seperti lilin yang menerangi orang lain namun membakar dirinya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Di riwayat lain nomor 9 mirip dengan ini tentunya, saya bacakan sekaligus karena yang semakna biasanya kita bacakan dan sekaligus diambil faedahnya nanti. Nomor 9 dalam bab ini, dan ini hadis yang ketiga kita pelajari pada subuh ini dengan sanad hasan. Dan ini urutan 131 dari awal belajar berbunyi dari Jundub bin Abdullah Al-Azdi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yu'allimu an-nasa al-khair wa yansa nafsa, kamathalis siraj yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsa." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan dia melupakan dirinya sendiri adalah seperti lampu yang bercahaya bagi orang-orang sementara dia sendiri membakar dirinya. Ada tulisan di situ kalau yang pegang bukunya Al-Hadith. Maksudnya sebenarnya hadis ini masih ada lanjutannya, tetapi penulis ingin mengambil saksi bahasan saja atau sampai di sini yang beliau butuh untuk menjelaskan. Ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan, kata beliau. Dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Pentingnya seseorang mempelajari dan mengamalkan apa yang dia butuhkan dalam hidupnya. Belajar terutama tentang hukum agama, kemudian tidak cukup sampai situ, jangan cuma ditampung di memorinya tadi atau direnungi dengan hatinya sejenak, lebih tidak dipraktikin. Tapi bagaimana dia amalkan itu. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat menarik. Karena orang yang sibuk, ayo kerjakan, ayo sholat, ayo sedekah, ayo puasa, ayo begini dan begitu, tapi dia tidak kerjakan. Ini seperti lilin tadi. Lilin menerangi orang lain, tapi dia membakar dirinya sendiri. Makna membakar ini luas sekali.
bisa berarti dia sebenarnya mencelakakan dirinya karena Allah akan tanya pada hari kiamat dan akan masuk ke neraka. Karena dia suruh orang berbuat tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kalau anda masih ingat, sempat ada sebuah riwayat kita jelaskan, nanti pada hari kiamat ahli neraka akan datang dan mengelilingi atau melihat seseorang yang orang ini isi perutnya keluar dan dia berusaha keliling. Ya, di sekitar isi perutnya itu seperti keledai mengelilingi adonan roti. Dan orang-orang neraka akan datang dan bertanya kepadanya seraya mengatakan, ya, kenapa kamu fulan? Bukankah dulu di dunia kau menyuruh kami pada kebaikan? Kamu suruh kami sholat, puasa dan segala macam. Lalu kemudian kamu juga melarang kami dari kemungkaran, perbuatan dosa. Maka dia mengatakan benar. Tetapi saya dihukum seperti ini di neraka karena dulu saya suruh kalian berbuat kebaikan tapi saya tidak lakukan. Saya larang kalian dari kemungkaran tapi saya melanggarnya. Maka ini harus hati-hati. Kita harus menjaga diri kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi pelajaran pertama yang harus kita jaga adalah bagaimana seseorang ya mempelajari ilmu dan dia mempraktekkan dalam hidupnya. Dia bukan hanya sekedar menampung ilmu tersebut, ya, karena nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Dan ilmu itu memang akan berkah Bapak Ibu sekalian walaupun sedikit kalau diamalkan. Kalau diamalkan dalam kehidupan kita. Sudah berapa kali Bapak Ibu dengarkan tentang keutamaan sholat duha dan begitu mudahnya membaca sehingga searching di Google keutamaannya Anda akan temukan misalnya. Tapi pertanyaan, apakah Anda sudah mengerjakannya? Kalau sudah iya, apakah Anda sudah konsisten menjaganya? Kalau juga sudah iya, oke, sudahkah Anda meningkatkan kualitasnya? Dan ini harus pertanyaan-pertanyaan muncul dalam diri kita sendiri. Sebagaimana kami bahasakan tadi, jadikan program diri sendiri. Orang yang menyibukkan dirinya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas ibadahnya, itu akan jauh dari dosa-dosa dan akhirnya setiap hari lebih baik daripada sebelumnya. Dan itu akan nanti memberatkan timbangan amalnya hari kiamat. Menjauhkan dia dari penyesalan yang abadi. Karena orang nanti di hari kiamat kalau ditimbang amalnya ternyata diperlihatkan, oh ini tidak diterima sholat kamu karena selama ini riak misalnya. Atau yang sejenisnya. Maka ini harus kita hati-hati. Pernah kami sampaikan di awal-awal kajian kita ini sebuah kisah. Kisah ini dinukil tentang seorang hamba Allah wanita dan beliau adalah seorang ratu. Ya. Julukannya Zubaida. Zubaida ini, Zubda itu artinya mentega. Karena wanita ini seorang ratu, cantik secara fisik dan kaya raya. Nah seorang ratu. Suaminya bernama Harunur Rasyid, seorang raja muslim yang sangat terkenal dengan prinsipnya, dengan keadilannya, dengan kebaikannya. Perjuangannya dengan jihad di jalan Allah luar biasa. Terkenal sekali Zubaidah ini yang namanya dia adalah amatullah. Dia suka sekali bersedekah dengan hartanya. Tidak ada satu kesempatan ibadah sedekah kecuali dia lakukan. Dia selalu ikut. Ada mau pergi perang jihad dia biayai. Ada yang mau buka puasa dia buka puasakan. Ada yang pergi haji dia biayai. Dan sampai hari ini kita bisa menyaksikan masih banyak bekas-bekas kebaikan orang ini. Di antaranya kalau kita jalan dari kota Mekah ke Taif atau sebaliknya dari Taif ke Mekah, itu kita akan temukan di pinggir jalan ada sumur-sumur yang kurang lebih jaraknya antara 2-3 km per satu sumur. Itu sudah dari dulu, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi, ada sebagian besar tidak berfungsi. Nah sumur-sumur ini dibuat oleh Zubaidah dulu, di masa kerajaan Abbasiyah, ini sudah lama, ya masih di abad-abad kurang lebih ke 5 dari bulan atau ke abad ke-3 tepatnya atau ke-4 dari bulan tahun Hijriah. Maka itu semua dibangun oleh dia dengan uang pribadi hanya untuk memudahkan jemaah haji setiap kali haus boleh ambil air karena tidak ada kayak kita sekarang kios-kios jual air kemasan misalnya. Maka diambil sama dia. Di antara Arafah ke Muzdalifah ada sebuah dinding besar di pinggir jalan. Itu seperti benteng kecil. Mungkin kalau orang tidak tahu sejarahnya, mungkin dia tidak tahu. Tapi itu disebutkan dalam oleh para ahli sejarah itu adalah sebuah bangunan dibangun oleh Zubaidah dengan biayanya pribadi untuk mengalirkan air zam-zam memenuhi kebutuhan jemaah haji. Maka itu amal yang luar biasa. Ini dari sebagian kecil amalnya gitu. Sampai-sampai semasa hidupnya orang-orang sudah menyebutkan kalau ini Zubaidah semasa hidup dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah pada saat ajalnya datang, salah satu keluarga dia yang sering dia bantu bermimpi. Dan dalam mimpi orang tidak bisa mengatur tentunya. Kemudian dia mengatakan, ponakannya kalau tidak salah dalam kisah itu, menanyakan, wahai tante apa yang Allah balas dengan kebaikan anda selama ini? Selama ini luar biasa gitu. Bisa bersedekah di sana sini dan segala macam. Kata dia tidak ada yang Allah terima. Dalam mimpinya begitu ya.
Tidak ada yang Allah terima. Tapi Allah memaafkan aku justru dengan 2 rakaat sholat atau dengan sholat malam yang biasa aku kerjakan sementara orang tidak melihatnya. Maksudnya adalah bagaimana seseorang harus hati-hati sekali. Kita sudah tahu nih, kalau mau amal kita diterima, salah satu syaratnya ikhlas. Apa gunanya teman-teman kita sholat berjamaah di masjid, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, kalau tujuannya hanya untuk riya? Apa manfaatnya? Akan sia-sia. Selain sirna amal tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk, sedikit saja riya sudah syirik kepada Allah, artinya batal amal tersebut, plus lagi juga itu bagian daripada dosa besar. Riya itu dosa besar. Maka harus kita introspeksi diri, menjaga ini. Caranya praktekin ilmu itu, selain kita praktekin, kita jaga juga bagaimana dia jangan sampai hilang, luput. Anda kalau menggunakan metode yang baru kami sampaikan, di dalam sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, sebenarnya semua ada pahalanya. Semua doa yang dibaca iftitahnya, baca al-fatihahnya, per hurufnya Allah akan kasih pahala. Kemudian juga surah yang dibaca setelah al-fatihah, rukuknya dengan doa-doanya, i'tidal dengan doa-doanya, sujud dengan doa-doanya, duduk di antara sujud dengan doa-doanya, sampai salam, semua itu pergerakannya dan bacanya ada pahalanya. Kalau Anda fahami dan Anda berusaha untuk menjaganya karena Anda tahu ada balasan yang tidak maksimal, maka Anda tidak memberikan kesempatan syaitan untuk membuat Anda mengkhayal. Karena mengkhayal dari syaitan ini akan selalu diusahakan setiap kali kita mau sholat. Tapi bisa kita melawannya kalau kita menanamkan 2 hal. Keikhlasan kepada Allah SWT dan yang kedua bagaimana kita mengejar target pahalanya. Karena setiap gerakan dan bacaan dari kami katakan ada nilai pahalanya. Saya tidak akan memberikan peluang syaitan untuk mencuri kesempatan pahala tersebut. Nah ini sebagai contoh saja. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang memberikan perumpamaan untuk memberikan pemahaman lebih dalam lagi kepada orang-orang yang sedang diajak bicara. Seperti Bapak Ibu bicara dengan anaknya, kita berbicara sesuai dengan level akalnya dan memberikan perumpamaan-perumpamaan. Kita berbicara dengan bawahan misalnya kalau di kantor, kalau Anda seorang pemimpin atau Anda seorang pengusaha, lalu Anda berbicara ya dengan orang-orang yang merupakan partner bisnis atau kolega Anda misalnya. Nah ini bisa kita gunakan perumpamaan-perumpamaan untuk lebih menjelaskan atau membuat orang lebih tersikh lagi, lebih memahami lagi apa yang kita inginkan. Itu yang Nabi SAW berikan penjelasan dalam 2 riwayat ini. Dan sangat jelas sekali. Perumpamaan orang yang mengajarkan orang lain tapi tidak praktikkan ilmunya, dia tidak menjadi seorang praktisi, hanya seperti lilin yang menerangi orang lain ambil manfaat tapi dia sendiri membakar dirinya. Atau tadi di riwayat yang ke-9 atau urutan nomor 9 dalam bab kita seperti lampu ya yang bercahaya kemudian menerangi orang lain tapi dia sendiri membakar dirinya, dia sendiri merusak. Seperti lampu-lampu ini kan akan putus satu waktu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Dan ini perumpamaan lebih mudah untuk bisa difahami. Dalam Al-Quran cukup banyak Allah memberikan masal, daraballahu masal, Allah berikan perumpamaan, Allah berikan perumpamaan. Perumpamaan ini tujuannya agar orang-orang lebih memahami. 2 buah riwayat terakhir dalam bab ini, riwayat nomor 10 ada lafaz hadisnya, sementara riwayat nomor 11 hanya penyebutan diriwayatkan oleh fulan. Maka kita akan bacakan 2 urutan ini. Hadis nomor 10 dalam bab ini dengan sanad sahih dan ini urutan 132 dari awal belajar berbunyi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan bagi kalian sesudah aku meninggal nanti adalah munculnya orang-orang munafik yang ahli berbicara. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dan juga Al-Bazzar meriwayatkan dan rawi-rawinya dijadikan hujjah dalam kitab As-Sahih atau dijadikan sebagai pegangan karena hadis ini bisa diterima. Sementara riwayat nomor 11 secara nomor urut ya, dengan sanad sahih dan ini urutan 133 dari awal belajar, hanya disebutkan riwayatnya dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faedah hadis Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW selalu menyampaikan dakwah beliau dan bagaimana beliau sangat menjaga kita semuanya agar jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran-pelanggaran agama. Jangan sampai kita lalai dari kewajiban-kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah ada saja orang yang tidak mau memahami poin ini. Beliau menyebutkan dalam beberapa hadis beliau di antaranya kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian
adalah seperti orang yang menyalakan api unggun. Dan aku berusaha untuk menghalau setiap serangga yang datang ke api tersebut. Karena kalau kita nyalakan api unggun misalnya di hutan, ya, kalau terang sekali biasanya banyak serangga-serangga datang. Mereka tidak sadar dan tidak tahu kalau itu adalah api. Mereka pikir terang, mereka kumpul di situ. Kemudian tiba-tiba saja terbakar, masuk dan hangus di dalamnya. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti orang yang membakar api unggun dan coba menghalau serangga-serangga yang agar tidak masuk ke dalam api tersebut. Dan itu perumpamannya adalah Nabi yang menyalakan api, namun dia menghalangi orang-orang jangan sampai masuk ke dalam api tersebut. Ya, tetapi ada saja di antara yang lolos dari aku. Maksudnya, aku sudah ingatkan loh, Allah ciptakan neraka. Yang menyebabkan masuk neraka itu ini, zina, riba, mencuri, ghibah, fitnah, dan segala macam hal. Dan ini surga loh. Surga itu begini keindahannya, beliau rincikan, dan ini amal-amalnya. Sholat, puasa, zakat, dan segala macam hal. Namun sayangnya masih ada saja orang yang melanggar. Sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain, ada seorang sahabat Bapak Ibu sekalian dalam riwayat yang sahih pernah pulang ke rumah beliau dan beliau menemukan ternyata, maaf ini begitu ceritanya, ada istrinya atau pasangan hidupnya bersama dengan laki-laki lain. Jadi dia selingkuh, wa na'udzubillah. Maka sahabat ini tidak tahu harus mengambil langkah apa, beliau pun melapor kepada Nabi SAW di depan para sahabat. Ya Rasulullah, ada kejadian begini. Maka sebelum Nabi SAW jawab, Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat tegas dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau terjadi padaku, aku akan menghukum mati keduanya. Kenapa beliau bahasakan ini? Karena hukum Allah bagi orang yang sudah menikah itu dihukum rajam. Kalau dia berzina, kalau kepergok, ketahuan, maka hukumnya dihukum mati. Jadi orang kalau sudah berumah tangga, suami ataupun istri lalu berzina, berarti dia membuka pintu halal untuk dihukum mati. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu ini harus difahami supaya kita menjauhi perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka kata Sa'ad, ya Rasulullah, kalau terjadi pada keluarga saya, istrinya, maka saya akan bunuh, hukum mati keduanya. Sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau mengatakan ini? Bukan karena emosional saja. Karena memang istrinya juga tidak selingkuh. Tetapi dia mengatakan hukum Allah ya Rasulullah. Seakan-akan Sa'ad mengatakan hukum Allah, orang seperti ini kan dihukum mati. Terapin saja. Kenapa harus kita tidak cemburu dengan agama Allah sementara Allah melarangnya? Maka Nabi SAW menunggangi perkataan Sa'ad dan tidak lagi membahas kejadian orang tersebut dalam riwayat ini. Beliau mengatakan, apakah kalian melihat cemburunya Sa'ad terhadap agama Allah? Allah larang, kenapa masih dilakukan? Maka Sa'ad tegas, orang begini harus dihukum supaya dia tidak ulangi lagi. Maka ketahuilah saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Maksudnya Nabi SAW cemburu kenapa? Tapi sudah ajarin kita, hai umatku, kerjakanlah 1, 2, 3, 4, 5, sholat, puasa, zakat, sedekah, bakti orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, berdoa, baca Quran. Sudah jelas semuanya. Ini keutamaan-keutamannya ya. Dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Setiap saat bisa kita searching di Google. Setiap saat bisa kita baca dari kitab-kitab. Setiap saat kita bisa dengar dari ceramah para dai-dai agama Allah yang mulia. Maka kita bisa tahu keutamaannya. Ujungnya surga loh. Surga itu begini. Dirincikan secara detail oleh Nabi SAW. Pintu gerbangnya, tanah-tanahnya, pohon-pohonnya, pelayan-pelayannya, istana-istananya, pakaian-pakaiannya, makan dan minumannya, ya, dan segala macam hal. Dipan-dipannya, permadaninya, semua dijelaskan. Anda bisa kembali ke surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah, dua surah yang banyak sekali merincikan tentang fasilitas surga tentunya. Juga Nabi SAW sudah menjelaskan, ini neraka ya, api, membakar, sakit loh, ini bahaya. Kalau dibakar itu sakit, apalagi kalau orang meninggal dalam keadaan kafir, kekal. Penyebab masuknya kekafiran, kemunafikan, zina, riba, mencuri, berbohong, ghibah, durhaka pada orang tua, dan sudah dirincikan semuanya. Maka kita harus faham poin penting di sini, bagaimana Nabi SAW menyampaikan itu dengan sangat detail. Kita harus jeli. Nah, Nabi tidak hidup lagi di tengah-tengah kita. Di dalam riwayat yang lain juga, beliau mengatakan dan riwayat yang sahih, kalian semua akan masuk ke dalam surga, kecuali orang yang menolak. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang menolak masuk ke dalam surga? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhal jannah, wa man asani dakhal nar. Siapa yang patuh padaku, yang aku sudah sampaikan, dia pelajari, dia dengarkan, dia amalkan, dan dia jaga konsisten itu, masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat padaku, tidak mau dengar, sudah aku nasihatin, sudah aku sampaikan, tidak mau dengar, maka
dia akan masuk dalam api neraka. Sederhana begitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita harus peka sekali memahami tentang pesan-pesan seperti ini. Pelajaran yang kedua adalah Nabi SAW memastikan di tengah-tengah umat ini akan lahir nanti orang munafik yang pintar berbicara. Ini bisa dua maknanya. Makna yang pertama adalah orang munafik tulen. Memang dia pura-pura Islam. Tapi dia berbicara seakan-akan dia Muslim. Di negara kita ini pernah ada seorang orientalis, ya, Snokhorons, itu dari Belanda. Dia pernah sampai menjadi imam di masjid di Aceh, ya, sampai dia pergi haji, ya, dia dinyatakan hafal Quran dan dihormati sekali, dianggap ulamanya muslimin. Ternyata dia hanya ditugaskan oleh pemerintah Belanda pada saat itu untuk mengacaukan umat Islam. Dan setelah dia pulang ke Belanda, maka Snokh ini kemudian menulis buku. Dia membuka semuanya. Kalau ternyata dia itu pura-pura pergi haji, dia pura-pura jadi muslim, bahkan jadi imam masjid karena dia menghafal Al-Quran, suaranya bagus. Ini orang-orang munafik ada seperti itu. Sekarang di Kanada ada kampus, ingat saya namanya McGill, maka kampus itu khusus di situ, guru-gurunya, dosen-dosennya, orang-orang non-muslim, tapi tahu tentang agama Islam. Mereka tahu tentang ayat Al-Quran, sebab turunnya, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi untuk mengacaukan umat Islam. Makanya rata-rata orang-orang yang tamat dari sana pulang membawa paham liberal. Ya, semua agama sama, boleh nikah lintas agama, tidak wajib jilbab itu, ya, dan segala macam. Perempuan juga, ya, harusnya disamaratakan sama laki-laki dalam segala hal tanpa melihat fitrahnya, misalnya, ya kan, memaksakan perempuan harus bekerja seperti laki-laki padahal sebenarnya itu bukan kewajibannya misalnya. Jadi banyak hal dengan istilah emansipasi wanita dan berbanyak hal yang mereka angkat isu. Sebenarnya tujuannya bukan ingin mencari satu poin untuk menyempurnakan kehidupan manusia, tapi untuk mengacaukan umat Islam. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini ada, bahkan mereka ada yang pura-pura masuk Islam. Mereka pura-pura masuk Islam. Saya baca sebuah artikel pengakuan seseorang petugas yang beragama Nasrani. Saya katakan petugas tanda kutip di sini, karena memang dia ditugaskan untuk itu. Itu terjadi di Jogja, dan itu artikelnya juga saya sudah tidak ingat sekarang, tapi waktu saya masih mahasiswa saya ingat pernah saya baca, dan itu kisah nyata, bagaimana dia menceritakan setelah dia menikahi sekian banyak muslimah, baru dia masuk Islam yang benar. Ternyata dia orang non-muslim, dia dari agama Nasrani. Jadi dia ditugaskan hanya untuk datang, ya, pacaran tanda kutip di sini, memang pacaran yang mengganggu dan hubungan dengan muslimah, kemudian dia bisa mengaku muslim atau dia pura-pura masuk Islam untuk membeli hatinya wanita tersebut, tapi targetnya adalah orang-orang yang terkenal di tokoh-tokoh masyarakat, anak-anak tokoh-tokoh masyarakat. Setelah tertarik menikah sama dia, diajak murtad. Nanti kemudian dia pindah lagi ke wanita lain dan seterusnya. Dia menceritakan dalam kisah itu, dia setelah mendapatkan wanita yang ketiga kalau tidak salah, dia nikahi korban target dia, dan ternyata wanita ini sangat solehah. Dia sering membangunkan suami ini sholat malam, dia selalu mengajak untuk baca Quran bersama-sama, dia sering berbagi share tentang ilmu agama, sehingga si laki-laki ini tersentuh secara keimanan dan dia akhirnya menyatakan apa adanya. Kalau sebenarnya saya non-muslim, saya pura-pura Islam dan seterusnya, ya, tapi saya tertarik dengan apa yang kamu bahasakan ini. Dan kebetulan istrinya juga mau bersabar, mengatakan saya akan terima kalau seandainya kau ikhlas dalam masalah masuk Islam. Akhirnya dibukalah sampai ceritanya. Dan cerita seperti ini cukup banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Munculnya orang-orang munafik yang sebenarnya pura-pura Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW pimpinan mereka namanya Abdullah bin Abi Salul. Namanya Abdullah, tapi pimpinan orang munafik. Dan Allah khususkan di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun, agar kita berhati-hati dengan orang-orang seperti ini, karena memang dasarnya mereka itu hidup bersama kita, berpakaian seperti kita kaum muslimin, lisannya berbicara seperti kita, berbicara Allah berfirman, Rasulullah bersabda, tapi subhanallah di saat agama Allah akan diterapkan mereka muncul dan tampil untuk menghalangi itu. Ini bahaya sekali, gitu kan? Kasus orang yang mengatakan semua agama sama, semuanya masuk ke dalam surga, ini sangat unik gitu. Kalau semua agama sama Bapak Ibu sekalian dan semua bawa ke surga dengan alasan mereka kok sama-sama niatnya baik kok. Misal, maka untuk apa kita jadi muslim? Kita jadi Nasrani aja. Enak seminggu sekali nyanyi-nyanyi masuk surga.
Untuk apa jadi muslim? Sholatnya 5 waktu sehari, banyak hukum-hukum yang harus kita faham. Kita harus puasa Ramadan, kita harus perhatikan tentang zakat kita. Tidak benar, gitu kan? Saya pernah mendengarkan seorang khatib waktu itu di kota Makassar. Seorang doktor dari kampus, waktu itu masih IAIN namanya. Kebetulan saya hadir di situ, tidak ada jadwal khutbah Jumat, saya dengarin khutbahnya. Dia cerita tentang Yahudi, tentang Nasrani, semuanya masih oke gitu ya, menjelaskan dalil-dalilnya, siapa mereka dan bagaimana Al-Quran menggambarkan. Tetapi di tengah-tengah khutbah dia sempat bilang begini, tapi kita umat Islam tidak boleh menganggap diri kita sendiri masuk surga. Semua orang akan masuk ke dalam surga. Dia tanpa membatasi ya, kalau orang Yahudi yang hidup di masa Nabi Musa, sebelum datangnya Nabi Isa, dia mengikuti itu, maka dia masuk surga. Dia dianggap Muslim. Kalau sudah datang Nabi Isa, dia harus menyempurnakan dengan risalah Nabi Isa. Makanya orang Nasrani mengatakan Yahudi itu kafir, gitu kan? Walaupun mereka agama profetis, mereka yakin Allah Tuhan mereka, mereka yakin Nabi Musa, Nabi mereka. Tapi mereka batasi sampai Musa, mereka tidak mau melanjutkan kepada risalah Nabi Isa. Maka dianggap kafir. Itu benar sebenarnya, gitu kan? Begitu juga orang-orang Nasrani, kenapa kita anggap mereka kafir? Karena masalahnya, ya, mereka tidak sempurnakan dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Intinya begitu. Lalu kemudian dia bilang semua orang boleh masuk dalam surga. Jadi sekarang pun mau agama Yahudi, mau agama Nasrani, mau agama yang lain, semua bisa masuk surga. Yang penting dia berbuat baik. Ini agak unik ini. Ya. Maka setelah khutbah saya datang dekatin ke dia, saya mengatakan, maaf tadi Anda mengatakan semua agama sama. Semua orang akan masuk ke dalam surga tanpa ada pembatasan. Dia tanya waktu itu pertama, Anda ini siapa? Titelnya apa? Yang pertama ditanya itu, subhanallah. Saya bilang, tidak usah dibahas masalah titel. Saya tidak jauh dari Anda masalah titel. Saya cuma mau tanya, Anda tadi mengatakan Yahudi Nasrani juga akan masuk dalam surga di masa ini. Apa benar itu? Maka dia mengatakan iya. Baik. Saya bilang, dari bagaimana Anda memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya telah kafir ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan mereka kalau meninggal dalam keyakinan tersebut mereka akan masuk dalam api neraka yang kekal selamanya. Dalam surah Al-Bayyinah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana Anda memahami Allah mengatakan Yahudi Nasrani kalau meninggal tidak masuk Islam masuk neraka, sementara Anda mengatakan semua bisa masuk dalam surga? Dia terdiam. Saya bilang, bagaimana Anda memahami hadis Nabi SAW? Beliau bersabda dalam hadis yang sahih, tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku diutus menjadi nabi dari Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi, penyembah api ataupun penyembah berhala, kemudian tidak beriman pada risalahku dan meninggal dalam keadaan tersebut kecuali mereka akan masuk dalam neraka. Bagaimana Anda memahami ini? Lalu dia mengatakan pada saya, tapi kan bagaimana perasaan mereka? Saya waktu itu sedikit agak geram gitu ya, karena dia mengatakan bagaimana perasaan mereka. Saya ketuk lantai masjid, saya mengatakan subhanallah, apakah kita di saat ini bisa bicara masalah perasaan? Ini bukan masalah perasaan. Anda mendukung orang dalam kesalahan. Sampaikan kepada mereka tentang agama Allah yang benar, agama Islam, supaya mereka dapat hidayah. Karena kalau kita mengatakan semua agama sama, ini agak unik, gitu kan? Untuk apa Nabi SAW diutus? Untuk apa Nabi SAW membentuk pasukan dan akhirnya menyerang wilayah Romawi, waktu itu perang Tabuk, perang terakhir. Itu bangsa Romawi beragama Nasrani. Untuk apa ada jihad pada saat itu? Untuk apa estafet jihad dilanjutkan oleh para sahabat? Menyebarkan agama Islam. Di masa Abu Bakar, ya, mulai diekspansi agama Islam ke negeri Syam. Di masa Umar dilanjutkan ekspansi Islam itu. Untuk apa Nabi SAW menyerang Mekah? Menaklukkan Mekah kemudian menghancurkan berhala-berhala. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa ada istilah semua agama sama. Ini bahaya sekali, ya. Mereka sebarkan di tengah-tengah umat Islam ini. Ini tidak boleh. Agama Islam melarang nikah lintas agama. Enggak boleh memang. Seorang muslimah enggak boleh nikah sama laki-laki non muslim, mutlak. Anda boleh cari pendapat ulama. Ini sudah mutlak, dan ini memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang wanita-wanita yang hijrah dari Mekah karena mereka masuk Islam, suami-suami mereka tidak mau masuk Islam. Maka Allah melarang Nabi Muhammad SAW mengembalikan mereka ke suami-suami mereka. Dan Allah mengatakan mereka para wanita ini tidak halal buat suami-suaminya sampai mereka beriman. Mereka pun tidak halal buat wanita ini. Lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Dalam Al-Quran dikatakan itu. Maka Nabi SAW tidak mengembalikan mereka. Dan kalau ada seorang muslim yang mau menikahi wanita seperti ini, karena dia masuk Islam, dia kembalikan maharnya si laki-laki yang kafir itu, setelah masa iddahnya kemudian dinikahi oleh dia. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Tidak dihalalkan memang seorang muslim yang menikah. Tapi mereka sebarkan ke umat Islam, tidak apa-apa, boleh nikah.
Ini lintas agama, anaknya nanti tidak sah, pernikahannya tidak sah. Beda hukumnya kalau kita balik. Kalau seorang laki-laki muslim, masih ada satu celah dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 5. Allah menjelaskan tentang bolehnya kita menikah laki-laki dengan wanita ahli kitab, khusus Yahudi atau Nasraniyah. Ini pun ada syarat-syaratnya dikasih oleh para ulama. Seorang muslim berada di satu lokasi di mana dia takut fitnah. Dia berada di satu lokasi, tidak ada muslim di situ. Dia punya syahwat, dia tidak bisa kalau tidak menikah. Maka dia boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Tapi kalau di tengah komunitas kayak di Indonesia, ya banyak sekali umat Islam yang Masya Allah mayoritasnya, bahkan untuk apa poin ini kan gitu. Dan ini cukup banyak ayat-ayat Al-Quran juga yang mengingatkan tentang masalah ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya sesungguhnya seorang hamba laki-laki, wala abdun mu'minun khairun musyrikin walau a'jabakum. Seorang laki-laki yang hamba saya tapi muslim, kalian menikah dengannya wahai para muslim lebih baik daripada seorang musyrik yang kalian kagum melihat fisiknya misalnya. Dan dibalik sebaliknya, wala amatu muslimat mu'minatun khairun musyrikatin walau a'jabatkum. Dan laki-laki yang mukmin dan wanita mukminah lebih baik daripada yang hamba sahaya, lebih baik daripada seorang perempuan yang musyrika walaupun itu mengagumkan kalian. Jadi Allah mengatakan setelah itu ulaika yad'una ila nar wallahu yad'u ilal jannati maghfirati bi'idnih. Mereka mengajak kalian ke neraka sementara Allah mengajak kalian ke dalam surga, gitu kan? Jadi ada batasannya. Enggak boleh semua orang boleh nikah. Lintas agama pun enggak bisa. Ini enggak boleh dikatakan seperti itu karena pasti akan bentrok nanti, ya. Yang satu mau ke gereja, yang satu mau ke masjid. Yang satu mau didik anaknya sholat, yang satu mau didik anaknya menyanyi. Kan tidak akan ketemu itu, ya. Ini tidak mungkin. Tapi ini disebarkan di tengah umat Islam. Ini banyak contoh-contoh seperti ini. Dan ini di masa Nabi SAW mereka lakukan itu. Apa yang Nabi sampaikan, mereka coba lawannya. Gitu kan? Lawan arah sehingga hanya bentrok semuanya. Ini makna yang pertama, orang munafik yang memang tulen dia. Dia berpenampilan seperti umat Islam, berbahasa seperti umat Islam, tapi sebenarnya mereka pura-pura saja. Ini Allah ancam dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini berada di dasarnya api neraka itu. Pasti akan masuk ke dalam dasarnya api neraka. Yang kedua maknanya lebih sederhana dari apa yang kita bahas tadi adalah orang-orang yang seperti bahasan bab kita. Mereka tahu hukumnya, tapi mereka menyampaikan pada orang, tapi mereka tidak praktikin. Ini juga diistilahkan ada sifat kemunafikan pada dirinya. Jadi berapa banyak khatib, berapa banyak dai teriak-teriak di mimbar, retorikanya oke sekali, intonasi suaranya juga lantang sehingga mudah didengar, tapi subhanallah dia munafik. Munafiknya di sini bukan munafik tulen kayak contoh yang awal tadi, tapi munafik secara amaliyahnya. Munafik secara amaliyah karena dia ucapin tapi dia tidak melakukan. Karena salah satu ciri orang munafik begitu. Mereka ucapkan tapi mereka tidak peduli, mereka praktekin atau tidak gitu ya. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan ini mirip juga dengan hadis Nabi SAW, tanda-tanda orang munafik ada 3. Dalam riwayat lain, kalau ada sifat 4 ini pada diri seseorang, pastikan dia munafik tulen. Kalau ada salah satu dari 4 ini, maka ada sifat kemunafikan padanya. Kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji dia ingkari, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat, dan kalau dia berdebat dia curang, atau dia bertikai dia bercurang. Di sini ada sifat kemunafikan. Kalau 4-4-nya bergabung maka dia munafik Tuhan. Tapi kalau tidak berarti ada sifat kemunafikan. Nah di antara sifat kemunafikan adalah orang suka ngajarin orang sesuatu tapi dia sendiri tidak praktek. Kami pernah sampaikan bagaimana Imam Malik rahimahullah. Beliau ditanya tentang keutamaan bebasin budak. Beliau tidak jawab 2 bulan. Setelah 2 bulan baru dia katakan, siapa yang tanya kemarin bebasin budak? Muridnya angkat tangan, saya wahai Imam. Lalu Imam Malik sebutkan keutamaannya. Setelah itu orang itu tanya, kenapa anda baru sampaikan sekarang? Kata Imam Malik, karena saya kumpulin uang dulu selama 2 bulan, saya beli budak dulu, saya bebasin baru saya ajarkan kepada kamu. Maka itu hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita mempraktekkan ilmu tersebut bahkan sebelum kita amalkan. Walaupun ada satu celah di mana ulama mengatakan masih dibolehkan seseorang berbicara kalau memang dia belum punya kesempatan mengerjakannya dan dia punya ilmunya. Tapi dia bukan niat sebagai orang munafik, dia hanya karena belum punya peluang. Sebagai contoh, ada seorang dai, misal dia belum menikah. Apakah boleh dia membahas bab nikah sementara dia belum praktekin?
Boleh saja. Imam Nawawi rahimahullah meninggal kurang lebih di 39 atau 40 tahun umurnya, sementara beliau belum menikah. Dan bukunya banyak membahas tentang bab nikah. Di sini kenapa dibolehkan? Karena memang beliau belum sempat melakukannya. Dan bukan tidak ingin melakukannya. Maka ini tidak masuk dalam bahasan kita. Yang dimaksudnya adalah orang jadikan profesinya dakwah itu, dia ceramah sana sini, motivasi orang tapi dia sendiri tidak praktikin. Bahkan hampir dari seluruh kehidupan dia tidak ada yang dipraktikin sama sekali. Baru masuk dalam ancaman hadits ini. Jadi sama juga orang membahas tentang bab cerai. Sementara dia memang tidak bercerai. Ada orang bahas tentang bab poligami dalam Islam, tapi memang dia tidak praktisi, dia bukan seorang pelaku poligami misalnya. Atau ada orang bahas tentang bab haji, sementara dia sendiri belum pernah pergi haji. Tapi dia tahu kalau ada kesempatan dia akan melakukannya. Mirip dengan kisah Ibnu Hazm rahimahullah, salah satu ulama di negeri Spanyol di Andalusia dulu. Beliau begitu. Beliau banyak tulis tentang hukum agama, diantaranya haji, padahal sebenarnya beliau belum pernah pergi haji. Makanya dalam fatwa sa'inya beliau mengatakan sa'i itu bukan cuma Safa ke Marwah, dan Marwah ke Safa dihitung satu, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa dihitung dua. Tapi beliau menganggap dari Safa ke Safa itu baru dihitung satu. Berarti 14 kali orang jalan untuk sa'i. Dan kata para ulama, semoga Allah merahmati Ibnu Hazm, karena beliau belum pernah haji, jadi beliau tidak faham bagaimana sulitnya orang mengerjakan ibadah sa'i tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi kalau seseorang itu mau melakukan, tapi dia hanya belum punya peluang, tidak masuk dalam bahasan kita. Ya, seperti Bapak Ibu misalnya, baru seperti kemarin kita ibadah kurban. Kita baru mau nyetor uang, baru mau transfer uang, dan niat memang mau transfer uang ke tempat kita beli domba. Lalu kemudian kita motivasi keluarga, kita mengatakan yuk nanti Idul Adha kita berkurban yuk. Padahal sebenarnya kita belum praktekin. Tapi kita niat memang mau menjalankan. Ini tidak masuk dalam bahasan kita. Yang masuk dalam bahasan adalah orang yang sudah tahu, dia koar-koar sana sini, bicara sana sini, tapi dia sama sekali tidak mempraktekkan apa yang dia ucapkan. Sebagai penutup, ada kisah terjadi di Mesir, dinukil oleh teman-teman dari sana. Ada seorang dai terkenal, tapi juga tidak disebutkan namanya kepada kami, cuma kejadian nyata. Ini sebagai penutup bahasan kita insya Allah. Dia mengatakan orang ini, syekh ini punya satu retorik yang sangat bagus. Dia kalau bicara orang terpukau, suaranya lantang, dia mengatur kata-katanya itu bagus banget. Juga ilmunya luas. Setiap kali dia bicara, orang tersentuh, bahkan orang sering menangis. Satu waktu dia pernah berbicara dengan teriak-teriak motivasi orang untuk bersedekah. Sehingga satu masjid orang tersentuh dan orang menyumbang. Di antara yang hadir adalah anaknya sendiri. Begitu dia pulang habis ceramah ke rumahnya, anaknya lagi kumpulin simpanan tabungan dia untuk sedekah. Maka si ayah ini, si dai ini datang dan mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya ingin sedekah, tadi saya tersentuh dengan ceramaan dari masjid. Apa kata ayahnya? Itu buat mereka dan bukan buat kita. Maksudnya adalah, saya cuma ceramah saja sampaikan orang. Kamu tidak perlu praktikin. Ada orang seperti itu. Nah, itu kisah nyata terjadi, subhanallah. Dia malah melarang keluarganya untuk menjalankan. Orang seperti ini berarti orang yang masuk dalam bahasan kita gitu ya. Kenapa dia motivasi orang, bukan dia malah menjadi praktisi. Yang mempraktikkan bahkan dia larang anak-anaknya. Nah seperti itu. Nah ini poin-poin yang kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bila Allah masih mudahkan bab baru, bab ke-10. Ancaman mengklaim memiliki ilmu dan juga Al-Quran. Semoga bermanfaat dan semoga semua yang hadir dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya dan juga diterima seluruh amal-amalnya. Dan semoga Allah SWT selalu menjaga negara kita. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita sebagai sebuah nikmat yang besar. Semoga Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan semoga Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kelak kita di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.